Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Joni Hendra SPDI, mahasiswa transformasi guru tertentu tahun 2025 di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404113396. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik kinerja pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 6 Sungai Penuh, Kecamatan Kebun Baik, Kota Sungai Penuh. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Ya, kita harus selalu semangat ya dalam proses pembelajaran supaya mudah menyerap mata pelajaran yang akan diterangkan di depan kelas. Baik, sebelumnya kita baca doa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Silakan pimpin doanya, ketua atau yang mewakili, silakan. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Duduk, terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan atau menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara bangsa Indonesia. Baik, kita mulai. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, selanjutnya kita akan menulis hal-hal apa saja, hal-hal buruk apa saja yang pernah kita lihat, yang pernah kita lakukan, baik pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Dituliskan di dalam selembar kertas, nanti akan dikumpulkan ke depan kelas. Baik, kita mulai dari sekarang. Silakan kamu cari hal-hal buruk yang pernah terjadi di sekolah, di tempat khalayak ramai, dan termasuk pada diri sendiri. Baik, kita mulai. Baik, ada yang sudah? Nah, silakan dikumpulkan di meja Bapak. Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan di meja Bapak. Maju. Silakan. Oke, kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing.
anak-anak sekalian, setelah Bapak lihat dari tulisan-tulisan keramat tadi, tulisan-tulisan misterius tadi, itu semoga nanti kedepannya kita bisa berbenah diri, bisa berubah dari sifat-sifat yang buruk, ya, yang mengganggu kita itu. Dan untuk akan kedepannya lagi kita selalu membiasakan diri untuk hal-hal yang baik, ya. Paham semuanya ya, Masuk Bapak. Kemudian selanjutnya, setelah kita menulis hal-hal buruk tadi, selanjutnya itu adalah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menghayati dan mengaitkan secara pribadi konsep hari akhir dan perilaku sehari-hari, sehingga termotivasi untuk mengidentifikasi dan secara bertahap mengurangi kebiasaan buruk dalam interaksi sosial dan ibadah sebagai bekal pertanggungjawaban di masa depan. Ya, berarti setelah ada hidup di dunia ini, kita harus tahu bahwa kelak itu setelah kita meninggal itu bakalan ada hidup untuk selanjutnya, ya, di tujuan pelajaran yang bagian A. Kemudian yang B, siswa bisa menjelaskan pengertian nama-nama tanda-tanda kiamat sugro, hari akhir, ya. Kemudian yang B, menunjukkan sikap mawas diri, optimisme, dan disiplin dalam ibadah sebagai cerminan iman kepada hari akhir. Kemudian yang C, membuat daftar kebiasaan buruk pribadi yang ingin diakhiri dan menyajikannya komitmen sederhana untuk perubahan. Nanti pas di sesi terakhir nanti kita akan menuliskan lagi membuat daftar kebiasaan buruk pribadi yang ingin diakhiri. Apa kebiasaan buruk kalian itu? Ya, harus kita akhiri itu, harus berbenah diri dari sekarang, ya, dengan membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Baik, paham Masuk Bapak? Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menonton video pendek tentang salah satu tanda kiamat sugro, ya, yang tentu berhubungan dengan dengan kita seangkatan kalian. Baik, selamat menyaksikan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bencana semakin sering terjadi. Peperangan meletus di berbagai belahan dunia. Moral manusia semakin merosot. Apakah ini semua merupakan tanda-tanda kiamat? Dalam ajaran Islam, kiamat terbagi menjadi dua. Kiamat kecil atau sugro yang sudah sering kita saksikan, dan kiamat besar atau kubro yang belum terjadi namun pasti akan datang. Mari kita pelajari bersama tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, serta penjelasan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bencana yang semakin sering terjadi, perang yang terus berkecamuk, wabah penyakit yang meluas, serta gempa bumi yang merenggut banyak nyawa adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membaca di dalam hati dalil nakli, ya, pengertiannya. Kemudian kita nanti bikin kesimpulannya, maksud dari ayat itu, ya. Silakan, boleh berbeda ayat, boleh satu ayat, boleh untuk ayat yang surat Al-Had ayat 22:7 boleh, yang lain pun juga boleh. Silakan pilih dengan versi kamu masing-masing. Kemudian yang kedua, yang B, nanti setelah ini kamu bisa mengembangkan pengertian dari hari akhir, nama-nama hari kiamat, dan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, silakan ditulis di kertas yang
atau di buku, boleh mana yang nyamannya saja. Ya, nanti kita lihat bagaimana prosesnya, sejauh mana nanti pengetahuan kamu terhadap hari akhir ini. Baik, silakan anak-anak mulai dikerjakan. Oke, sudah anak-anak, kita lanjut. Silahkan dicermati nanti apa yang ditulisnya nanti, yaitu tentang dalil-dalil yang berhubungan dengan kiamat ya. Setelah kita menyaksikan video pendek tadi, apakah kebiasaan buruk yang kita temukan di awal tadi bisa menjadi bagian dari tanda-tanda kiamat sugro? Kemudian yang berikutnya itu ada bisa berupa poin atau minmap sederhana tentang kaitan antara ilmu tentang hari akhir dengan perilaku akhlak sehari-hari. Oke, baik, kita buat lagi seperti tadi. Bikin kelompoknya berapa kelompok ini seluruhnya? Tunggu, Bapak hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok, gabungkan mejanya sekarang. Gabungkan kelompok mejanya sekarang, cepat. Iya, gabungkan mejanya. Oke, silakan kamu buat kebiasaan buruk yang ada, yang kamu ketahui baik pada diri sendiri sama seperti tadi. Ubah. Tadi banyak yang belum, istilahnya itu lari dari materi. Kebiasaan buruk, ya. Kamu buat kebiasaan buruk yang kita temui tadi di pembelajaran tadi menjadi bagian tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, silakan dibuat mulai dari sekarang. Tanda-tanda kiamat sugro atau kebiasaan buruk yang pernah kamu temui atau pada diri kamu sendiri. Paham maksud Bapak? Silakan bekerja sekarang. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara ilmu dengan kaitannya tentang hari akhir. Kenapa kita wajib menuntut ilmu? Hubungkan dengan hari akhir. Kira-kira apa alasannya? Sambung di bawah kertasnya tadi. Silakan. Masing-masing. Apa hal yang paling kamu takuti? Hal yang paling kamu takuti yang berhubungan dengan hari akhir. Ya, tujuannya adalah untuk berbenah diri. Ditulis, disambung di kertasnya masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik, ada yang sudah selesai?
Ada yang sudah selesai? Sudah kan? Semangat, bilang sudahnya. Sudah? Baik, kita akan lanjutkan. Baik anak-anak, silakan perhatikan Bapak. Jadi untuk materinya, kegiatan intinya sudah selesai kita laksanakan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran pada kita, mulai dari video, hal-hal buruk yang bisa kita temukan di masyarakat, di sekolah, atau di tempat khalayak ramai. Baik, selanjutnya kita akan supaya semangat kita pada hari ini untuk speakingnya ya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari iman pada hari akhir tadi, baik Bapak akan menyimpulkan sedikit pentingnya kita beriman pada hari akhir. Mengapa demikian? Karena bahwa kita ini akan yakin bahwa ada kehidupan di akhirat nanti. Ya, untuk itu kepada siswa sekalian untuk agar selalu berbenah diri, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki akhlaknya, mengurangi sifat buruk dan memperbanyak sifat bagusnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Bapak mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.